menginspirasi. Sehingga pada hari-hari berikutnya ketika ada waktu luang dan kita semua pas ngumpul, kita masuk lagi ke kebun itu dan memainkan permainan jalangkung. Setelah permainan yang sekali, 2 kali, 3 kali, pada suatu saat di saat kita mulai memainkan permainan jalangkung itu, tiba-tiba ada yang masuk blek gitu, dan ketika ditanya siapa nama yang masuk itu, lalu jalangkung itu menuliskan dengan kapur yang diikat di tangan jalangkung itu, dia menuliskan di papan tulis itu I-N-O-N, Inon. Teman-teman serempak berbarengan mengatakan itu, maksudnya menanyakan apakah benar namanya Inon gitu. Lalu jalangkung itu memukulkan tangannya itu, dok 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 dok. Lalu ditanyakan kenapa dia meninggal dan segala macam. Beberapa saat setelah terjadi komunikasi, tiba-tiba salah satu dari salah satu dari kita itu, entah dengan ekspresi apa ya, saya kurang ingat, tapi dia yang saya ingat mengatakan bahwa Inon ini adalah teman dia sekolah. Inon ini adalah teman dia sekolah yang pada waktu itu meninggal karena minum endrin ya, racun lah ceritanya begitu. Dan ketika diklarifikasi ke jalangkung itu, ditanyakan, ternyata betul meninggal karena endrin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita ketemu lagi di channel Om Yang Jagat, Padepokan Ngudoroso, yaitu artinya tempat untuk mengeluarkan semua unek-unek, semua cerita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, minimal menambah wawasan kepada rekan-rekan yang mendengarkan. Oke, sebelum kita lanjutkan pada kisah yang selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel Om Yang Jagat, dan selanjutnya like and share. Jadi silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya ketika kami nanti update kisah-kisah baru, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan di handphone Anda. Kisah yang akan saya ceritakan ini, jadi timelinenya sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1988 ya. Pada tahun 1988 itu kebetulan lingkungan permainan saya adalah terbiasa nongkrong dengan teman-teman yang berada di kampung Punggawan. Jadi Madya Taman ya, Madya Taman, Kelurahan Punggawan. Karena pada waktu tahun-tahun itu 1988 itu khususnya di daerah Madya Taman itu sedang marak adanya interkom gitu. Adanya interkom, dan itu bukan hanya sekedar di kampung situ saja, kampung Madya Taman saja, tidak, karena ada jalur yang menghubungkan bahkan sampai ke Kestalan,
sampai ke selatan itu sampai ke kampung Ngapeman. Jadi pada tahun itu anak-anak muda itu tergabung dalam satu organisasi interkom pada masa itu, sehingga komunikasinya cukup intens dan banyak hal-hal positif yang dilakukan pada waktu itu. Karang Taruna cukup maju, bahkan ada grup keroncong dan segala macam. Namun yang mau saya ceritakan itu adalah secuplik kisah di antara masa panjang kehidupan di Kampung Muadio Taman, khususnya di komunitas anak-anak muda interkom pada waktu itu ya. Jadi ceritanya begini, pada waktu itu banyak sekali yang tiap hari, hampir tiap hari berkumpul, nongkrong dari siang, sore, malam, bergantian orang silih berganti yang datang, yang kumpul di situ. Biasanya seringnya berkumpul di rumahnya Pak Slamet Bengkel ya, karena di rumah Pak Slamet Bengkel itu menjadi posko tempat nongkrongnya kita teman-teman anak-anak interkom pada waktu itu. Pada tahun itu sedang marak adanya permainan ekstrim, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang di berbagai wilayah di kota Surakarta. Jadi pada waktu tahun 88 itu marak sekali permainan ekstrim, yaitu permainan jalangkung. Seperti yang saya dengar di daerah Hatipiro, daerah Wilingan, Kestalan, daerah Laweyan, itu banyak sekali kita dengar cerita-cerita bahwa di tempat mereka itu sedang rame jadi pembicaraan, yaitu permainan ekstrim jalangkung. Jadi jalangkung itu adalah permainan yang terbuat dari keranjang bunga yang biasanya dipakai tabur bunga ketika ada orang meninggal itu. Terus nanti ada irus itu untuk ngambil air itu, untuk ngambil ciduk untuk ngambil air yang terbuat dari batok kelapa itu. Jadi ciduk model tempo dulu dari batok kelapa. Nanti jadi setelah keranjang, ini batok kelapanya berdirikan, batok kelapanya seolah-olah menjadi kepala, terus dikasih tangan, diberikan baju, nanti diberi kapur biasanya, atau kalau tidak spidol, tapi biasanya kapur, terus nanti ada papan tulis. Jadi permainan jalangkung itu adalah permainan pemanggilan arwah, sehingga ketika nanti ada arwah yang masuk di jalangkung itu bisa diajak berinteraksi, bisa ditanya, dia akan menjawab lewat tulisan di papan tulis, karena di ujung tangannya jalangkung tadi udah diikat kapur ya.
gambarannya seperti itulah. Nah ini bentuknya seperti ini Jalangkung itu. Singkat cerita, pada waktu itu karena sedang booming, sedang viral ya kalau zaman sekarang itu permainan Jalangkung di mana-mana. Nah, komunitas kita pun ini kan komunitas anak-anak muda di Madio Taman itu. Pada waktu itu entah siapa yang memulai, akhirnya kita bersepakat mencoba untuk membuat permainan Jalangkung itu di Madio Taman, sehingga akhirnya terpaksa kita harus melengkapi ubur rampe. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk membuat boneka Jalangkung itu. Sehingga pada malam itu yang saya ingat, kami berenam naik 3 motor, berangkatlah ke pemakaman umum Bonoloyo. Pemakaman umum Bonoloyo itu di daerah arah Palangjoglo ke timur ya. Dan setelah kami sampai di pemakaman umum Bonoloyo itu, kendaraan kita parkir di depan dan kita berenam masuk berpencar mencari keranjang tempat bunga yang habis dipakai untuk tabur bunga ke pemakaman ya. Singkat cerita, pada waktu itu akhirnya kita dapat satu keranjang karangan bunga dan satu bambu tempat untuk membakar kemenyan. Jadi pada waktu itu di pemakaman umum Bonoloyo itu kita dapat keranjang bunga dan bambu. Akhirnya kita bawalah pulang, kita keluar dari pemakaman Bonoloyo itu. Akhirnya kita bawa pulang ke Madio Taman. Setelah sampai di tempat kita nongkrong itu, mulailah masing-masing mencari perlengkapannya yang dibutuhkan. Jadi ada yang datang membawa siwur ya. Jadi ciduk air yang terbuat dari batok kelapa itu tadi dibuat kepala, diikat dan segala macam, terus kasih tangan ke samping dan juga kasih tangan ke depan yang dipakai untuk mengikat kapur itu tadi. Setelah semuanya selesai, lalu dipakein bajunya dipasang sehingga seolah-olah kepala, keranjangnya itu jadi perutnya, kasih baju. Dan pada waktu itu yang saya ingat, diberikan kalung kunci lemari model kuno, kunci yang gagangnya itu terbuat dari pipa lopang itu. Itu dikasih tali, dikalungkan di boneka Jalangkung tadi. Terus juga disiapkan segelas air putih yang di dalamnya kita masukkan kembang setaman itu, dan di sebelahnya ada pecahan genteng yang kita pakai untuk membakar kemenyan pada waktu itu. Jadi ada kemenyan, genteng yang kita pakai untuk membakar kemenyan, gelas itu ditaruh di dalam tampah. Jadi ada tampah, semua ditaruh di situ, dan di dalam tampah itu dikasih jajan pasar. Ya apa saja, kacang bungkus plastikan itu jajan pasar lah, makanan-makanan ringan itu. Dan juga kita siapkan dupa atau hiu ya, dupa atau hiu. Dan akhirnya setelah semua perangkat yang dibutuhkan untuk permainan Jalangkung itu sudah
komplit, mulai dari ubur rantai maupun bonekanya. Akhirnya kita mencari, kebetulan di dekat tempat kita nongkrong itu ada satu halaman yang masih kosong, yang di dalamnya itu satu lahan kosong hanya berisi tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman itu, dan tempatnya cukup gelap juga itu. Cukup gelap. Akhirnya kami pada waktu itu cukup banyak orang juga. Mungkin pada awal-awal itu mungkin kalau 20 orang ada itu. Akhirnya kita masuk di kebun kosong itu, mencari tempat yang agak masuk ke dalam supaya tidak terlalu terganggu dengan aktivitas lalu lalang di pinggir jalan. Akhirnya mulailah kita lakukan permainan jalangkung itu. Setelah kemenyan dibakar, jajan pasar disiapkan, segelas air putih yang ada kembang setamannya itu disiapkan, mulai dinyalakan dupa hiu itu, dan mulai di asapnya itu asapnya di dupanya itu dikelilingkan di badan boneka tadi, badan boneka jalangkung tadi, supaya asap dupanya itu bisa mengenai semua badan jalangkung itu. Sambil mengucapkan mantra jalangkung pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu baru pertama kali kita memainkan permainan jalangkung itu, ya cukup susah juga, cukup susah, butuh proses waktu lama. Jadi keranjang itu dipegang oleh dua orang kanan kiri, jadi tangannya begini, yang satu sebelah sana menghadap ke sini, tangannya juga begini. Keranjang boneka jalangkungnya itu ditaruh di telapak tangan kita berdua itu. Akhirnya tiba-tiba kesaksian yang memegang boneka jalangkung itu, tiba-tiba keranjang itu tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya, net gitu, lebih berat, dan mulai bergoyang-goyang sendiri, seperti mengangguk-angguk. Terus telunjuk bonekanya yang dikasih kapur itu menggedok-gedokkan ke papan tulis tuh, dok gitu. Akhirnya ada salah satu yang memang diberi tugas untuk menjadi bagian menginterview jalangkung, bertanya jawab. Akhirnya ditanyalah yang masuk siapa, rumahnya mana, dan interaksi itu mengalir begitu saja. Dan pada waktu itu tanpa sadar tiba-tiba terdengar azan subuh itu. Dan anehnya ketika terdengar azan subuh itu, jalangkung ini tiba-tiba jatuh ke belakang itu, ngeblak sendiri, blok gitu itu. Ya, dan akhirnya setelah dirasa cukup pagi dan jalangkungnya juga sudah ruh yang masuk ke jalangkung juga sudah keluar, akhirnya kita serombongan bubar, dan keranjangnya masih disimpan di situ, tempat itu, dan kita bubar, kembali ke tempat nongkrong dan pulang ke rumah masing-masing. Dan itu menjadi pengalaman yang cukup mengasihkan bagi kami anak-anak muda pada waktu itu, sehingga cukup memberi kesan. Jadi bagaimana kita mengenal sebuah permainan ruh, permainan
sukma yang itu merupakan warisan dari leluhur kita dulu. Artinya itu ada kan karena dari orang-orang sebelum kita. Dan akhirnya permainan Jalanggong pada malam itu menginspirasi pada hari-hari berikutnya. Menginspirasi. Sehingga pada hari-hari berikutnya ketika ada waktu luang dan kita semua pas ngumpul, kita masuk lagi ke kebun itu dan memainkan permainan Jalanggong itu lagi. Setelah permainan yang sekali, 2 kali, 3 kali, pada suatu saat di saat kita mulai memainkan permainan Jalanggong itu, tiba-tiba ada yang masuk blek gitu, dan ketika ditanya siapa nama yang masuk itu, lalu Jalanggong itu menuliskan dengan kapur yang diikat di tangan Jalanggong itu, dia menuliskan di papan tulis itu I-N-O-N, Inon. Teman-teman serempak berbarengan mengatakan itu, maksudnya menanyakan apakah benar namanya Inon gitu. Lalu Jalanggong itu memukulkan tangannya itu, dok 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 dok. Lalu ditanyakan kenapa dia meninggal dan segala macam. Beberapa saat setelah terjadi komunikasi, tiba-tiba salah satu dari salah satu dari kita itu entah dengan ekspresi apa ya, saya kurang ingat, tapi dia, yang saya ingat, mengatakan bahwa ini Inon ini adalah teman dia sekolah gitu. Inon ini adalah teman dia sekolah yang pada waktu itu meninggal karena minum endrin ya, racun lah, ceritanya begitu. Dan ketika diklarifikasi ke Jalanggong itu, ditanyakan, ternyata betul meninggal karena endrin gitu. Dan ditanyakan pada waktu itu banyak hal, dan bahkan bisa diajak bercanda gitu. Jadi pada waktu itu dipakai candaan di antara kita, misalnya ditanyakan ke Jalanggong itu, misalnya di antara teman kita sendiri, si A ini naksir siapa gitu. Nanti Jalanggongnya menjawab, menyebutkan nama yang ditaksir. Sehingga permainan itu terkesan bukan permainan yang menyeramkan, tapi sebuah hiburan yang mengasihkan bagi kami pada waktu itu ya. Dan yang cukup menarik, pada hari-hari selanjutnya ketika kami berkumpul dan mulai memainkan lagi permainan Jalanggong itu, selalu yang duluan masuk itu si Inon lagi. Jadi sehingga seolah-olah sudah menjadi akrab. Setiap kita memainkan dia masuk, dan di situ terjadi obrolan yang cukup menghibur lah gitu. Dan di dalam setiap kita melakukan permainan Jalanggong itu,
teman-teman yang berkumpul selalu banyak orang, 15, 20 orang, sehingga itu menjadi sebuah kegiatan yang bisa dibilang kegiatan yang mengasihkan, khususnya setiap malam minggu. Jadi setiap malam minggu itu kita main jalangkung sampai pagi, nanti sampai subuh, seperti hari-hari sebelumnya. Tanpa kita sadar, begitu terdengar azan subuh itu jalangkungnya geblak jatuh gitu. Itu adalah sebuah kenangan yang cukup menarik. Namun pada satu saat pada malam itu kami dan teman-teman kebetulan berkumpul di tempat kami biasa nongkrong itu. Lalu setelah agak malam mungkin jam 9, jam 10 lah, jam 10 itu kita mulai iseng lagi, yuk ngumpul bikin jalangkung lagi. Akhirnya kita masuk ke tanah kosong itu, lalu kita ambil boneka jalangkung itu, kita panggil arwah lagi dan masuk, dan disitulah kita ngobrol-ngobrol dengan jalangkung itu seperti hari-hari biasa. Cuma malam itu ada sebuah peristiwa ketika kami membuat jalangkung pada malam itu, kan sepeda motor teman-teman kan banyak gitu pada parkir di depan rumah tempat kami biasa nongkrong itu. Ketika ada salah satu teman kami yang keluar dari lokasi permainan jalangkung itu, mau buang air kecil, dia jalan gitu. Salah satu teman kami ini melihat bahwa ada 2 orang yang mencurigakan, karena ada yang naik salah satu dari sepeda motor kita dan terkesan mencurigakan, seolah-olah mau mencuri itu. Makanya diteriaki oleh salah satu teman kita, diteriaki. 2 orang ini lari. 2 orang ini lari terbirit-birit. Akhirnya salah satu teman kita ini balik ke tempat kita bermain jalangkung itu, menceritakan peristiwa itu. Motor kita mau ada yang nyuri. Akhirnya jalangkung ini kita taruh di tempat biasanya, dan kita semua keluar mencari maling itu tadi, mencari orang yang diduga mau mencuri sepeda motor itu. Dicarilah. Karena lingkungan Madya Taman itu adalah sebuah kampung yang memiliki banyak pintu gang ya. Jadi pintu gang keluar yang menuju ke jalan besar. Sehingga pada waktu itu kami berbagi tugas, dibagi menjadi beberapa kelompok, menuju tiap-tiap gang yang ada di kampung Madya Taman itu. Dimulai dari gang pertama, kedua, dan selanjutnya, lalu merapat pelan-pelan menuju ke satu titik sambil mencari kemungkinan siapa tahu orang yang diduga mau mencuri motor tadi ketemu. kompak pada waktu itu, cowok, cewek. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa 20 orang yang bermain jalangkung itu bukan hanya cowok, banyak teman cewek juga.
Sehingga pada waktu itu menyebar mencari dengan membawa alat seadanya, bambu, kayu atau apapun. Setelah lama kita muter-muter dan kita urutkan dari tiap-tiap gang itu, sosok dari orang yang diduga mau mencuri sepeda motor itu tidak ketemu. Capek kita, lebih dari 2 jam kita muter-muter nyari. Akhirnya saya berinisiatif, yang lain tetap jaga, beberapa orang yang lain tetap jaga, saya dan beberapa teman balik menuju ke lahan kosong tempat kita biasa bermain jalangkung itu. Nah di situ akhirnya saya ambil boneka jalangkung itu, saya mainkan lagi. Begitu saya mainkan jalangkung itu, tiba-tiba masuk lagi, jedret gitu. Kita tanya, yang masuk siapa ini? Jalangkungnya menulis lagi I-N-O-N, Inon. Oke, akhirnya karena kita sudah terbiasa, jadi sudah familiar dengan arwah yang masuk itu, si Inon itu. Lalu pada waktu itu, entah idenya dari mana, saya tanyakan ke Inon. Non, ini ada orang yang mau mencuri sepeda motor, ini sudah dicari nggak ketemu. Tolong tunjukkan saat ini maling itu lokasinya berada di mana dia bersembunyi. Pada waktu itu hanya iseng saja kita. Namun tanpa diduga, si jalangkung tadi dia menggambarkan lokasi kotak, terus dikasih garis begitu. Pada satu lokasi dia melingkari, dilingkari terus mukul 3 kali, dok gitu. Ya. Nah kita menduga kemungkinan yang dimaksudkan pencurinya bersembunyi di situ, cuma kita masih meraba-raba karena ini hanya gambar kosong, peta. Dan pada waktu itu kita menebak-nebak ini mana ya? Apakah ini lokasinya di SD Madio Taman? Waktu itu SD apa ya, lupa saya. Jadi di dalam kampung Madio Taman tuh pada waktu itu masih ada sekolah dasar ya, ada sekolahan SD, halamannya luas itu, dan di halaman depan itu masih banyak tumbuh-tumbuhan itu. Sekarang SD itu kalau tidak salah dipakai untuk lembaga pendidikan SMK apa itu di tengah kampung Madio Taman itu. Akhirnya setelah kita menanyakan apakah itu SD, di lingkungan SD, si jalangkung ini memukul lagi, dok. Artinya iya. Jalangkung, si Inon tadi menjawab begitu seperti itu. Setelah melihat jawaban dari jalangkung tadi seperti itu, akhirnya jalangkung itu kita persilakan pulang lagi, kita keranjang kita letakkan, dan kita keluar kembali menemui teman-teman yang masih bersiaga di gang-gang tadi. Lalu kita sampaikan bahwa kita baru saja memanggil jalangkung lagi yang masuk Inon, dan ketika kita tanyakan di mana pencurinya bersembunyi, dia menggambarkan sebuah lokasi. Dan ketika kita tanyakan apakah itu halaman SD, si jalangkung tadi, si Inon menjawab iya, dok gitu. Akhirnya pada waktu itu kita sepakati, kita kepung SD itu kita kepung, dan pada lokasi yang dilingkari oleh jalangkung tadi kita cari di situ, dan cukup mengejutkan, bahkan sempat membuat kita kaget. Ternyata betul di lokasi yang dilingkari oleh jalangkung itu, ketika kita
Gerobyok di lokasi itu, di dalam tumbuh-tumbuh di situ ada taman yang cukup rimbun itu. Ternyata benar ada dua orang yang diduga tadi mau mencuri sepeda motor itu bersembunyi di situ. Akhirnya kita tangkap lah itu. Akhirnya kita tangkap dan kita bawa ke salah satu rumah warga pada waktu itu, dan kita tanyai banyak hal. Saya tidak begitu ingat pada waktu itu apa saja yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh dua yang diduga maling tersebut, karena yang menanyai kan ketika kita rame-rame mencari maling itu kan banyak warga sekitar yang tua-tua kan pada keluar, sehingga ketika malingnya ketangkap yang menginterogasi bapak-bapak yang sudah tua-tua itu. Bahkan ada yang sempat mukul pakai helm dan segala macam itu. Akhirnya pada waktu itu datanglah salah seorang hansip, penjaga kelurahan di Madiotaman ya. Penjaga kelurahan hansip, dan akhirnya dua orang itu digelandang itu. Setelah tangannya diikat, akhirnya diarak itu, dibawa ke kantor kelurahan. Dan setelah sampai di kelurahan, akhirnya diteleponlah kepolisian pada waktu itu, dan kepolisian datang melakukan interogasi sebentar, satu dan lain hal ditanyakan dan segala macam itu. Akhirnya dibawalah dua maling ini dibawalah oleh bapak polisi itu naik sepeda motor, jadi dibonceng naik sepeda motor itu, dibawa ke kantor polisi pada waktu itu. Cuma buat teman-teman yang sudah pada emosi, di saat dibawa keluar dari kantor kelurahan dan mau diboncengkan menuju boncengan sepeda motor pak polisi itu, wah pada dipukulin dan segala macam itu. Pada waktu itu ya namanya anak muda masih cukup gampang tersulut emosi ya, apalagi jelas-jelas itu diduga akan mencuri sepeda motor. Dan akhirnya keriuhan itu selesai setelah kedua maling itu dibawa oleh polisi ke kantor polisi, meninggalkan kantor kelurahan itu. Dan akhirnya kita balik lagi, kita balik menuju ke tempat kita biasa nongkrong di bengkel Pak Slamet itu. Cuma ada satu hal yang cukup menarik dan itu membekas di kenangan saya, bahwa pada saat itu, pada malam itu, ternyata disadari atau tidak, diakui atau tidak, permainan jalangkung yang kita lakukan itu memberi manfaat itu. Ketika kita bingung mencari malingnya nggak ketemu itu, kita tanyakan ke jalangkung dan dia menggambarkan peta denah yang diduga menjadi tempat persembahan si maling itu. Dan itu menjadi sebuah hal yang cukup menggemparkan pada waktu itu. Menjadi pada hari-hari selanjutnya menjadi pembicaraan terus, menjadi pembicaraan banyak orang, karena permainan jalangkung ini ternyata pada saat itu membawa hikmah gitu. Kita jadi bisa menemukan maling yang bersembunyi yang sudah kita cari beberapa jam nggak ketemu itu.
Ya, demikianlah sebuah kisah yang cukup menarik di saat kita masih muda, di masa-masa pencarian identitas, di dalam lingkungan pergaulan yang cukup kompak kita dengan teman-teman di Madiotaman pada waktu itu. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari komunitas itu. Mudah-mudahan bagi teman-teman jalur kuning, jadi pada waktu itu komunitas interkom di Madiotaman dan sekitarnya itu dinamakan komunitas jalur kuning. Jadi mudah-mudahan ada rekan-rekan dari anggota interkom jalur kuning, andai kata ada yang sempat menyaksikan konten saya ini, mudah-mudahan bisa menjadi perekat, bisa menjadi pengikat tali silaturahmi kita. Karena bagaimanapun apa yang sudah kita bangun di masa lalu, persahabatan, persaudaraan yang cukup menarik itu, kayak sepertinya pantas untuk dijaga, dibina, dirawat ketika kita semua sudah di usia senja. Bahkan seperti yang kita tahu, sudah ada beberapa dari teman-teman kita jalur kuning yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal. Kita yang ditinggalkan semestinya bisa menjaga kerukunan, persaudaraan, silaturahmi ini menuju hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Jadi kisah ini saya buatkan satu episode khusus di konten Om Yang Jagat untuk mengingatkan bahwa pada masa lalu kita pernah memiliki sebuah hiburan yang cukup mengasihkan, yang menarik. Kita pernah punya komunitas yang di situ mempersatukan kita dalam satu pertemanan, persaudaraan. Mudah-mudahan rekan-rekan jalur kuning melihat dan membaca konten ini, dan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik, dalam tingkat kedewasaan yang lebih baik. Dan akhirnya saya ingatkan seperti pada konten-konten sebelumnya, apa ya kisah yang saya sampaikan ini, ambil hikmah positifnya dan tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan konten kali ini memberikan sedikit wawasan, berbagi rasanya indahnya pertemanan di masa lalu yang sepertinya sudah susah kita jumpai, kita temukan di saat-saat sekarang dengan berubahnya arus informasi yang sedemikian dahsyat. Karena harus kita akui bahwa kemajuan teknologi informasi, handphone itu lebih mempersempit atau mengurangi kebahagiaan ketika kita berkumpul dengan teman-teman seperti pada masa-masa lalu. Terima kasih banyak atas atensinya dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan kita akan ketemu lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.